Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Prof, dengar-dengar katanya ada kabar baik. Kemarin Prof Bowo juga baru saja dikukuhkan menjadi guru besar tanggal 27 Februari di UNER ya Prof ya? Pak Kokunya. Oke, oke Prof. Prof, kita juga sekarang sedang merayakan bulan suci Ramadan. Sedang berpuasa, mungkin ada pesan kesannya Prof? Oh, kesan-kesannya? Ya, saya harus mengucapkan selamat bulan Ramadan. Semoga bulan yang mulia, bulan yang suci ini, saya berharap untuk yang beragama Muslim, alhamdulillah menunaikan dengan baik. Tapi yang non Muslim juga menghargai tentang bulan puasa. Baik, sehingga sama-sama, ini kan negara Indonesia kan negara toleransi. Oke, jadi semangat terus ya yang lagi puasa ya Prof ya. Dan juga Prof, ini di studio juga sudah hadir Prof, teman-teman audiens dari UTM, UPN, dan WINSA yang juga nanti bisa hadir untuk bertanya-tanya langsung terkait permasalahan hukum, baik yang terkait tentang topik hari ini maupun tentang yang di luar topik. Nah, baik Prof, kali ini kan kita tidak akan membahas permasalahan hukum yang sedang viral, tapi kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan istilah-istilah hukum yang mungkin banyak masyarakat awam yang juga belum paham, yang karena selama ini juga terjadi ketika ada masyarakat yang dihadapkan pada permasalahan hukum, mereka tidak paham dan tidak mengerti Prof apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Boleh ya Prof ya? Boleh. Oke, kalau gitu langsung aja Prof, kita ke pertanyaan pertama ya. Kan kita pernah mendengar nih Prof, istilah subjek hukum dan objek hukum. Apa sih Prof yang dimaksud dengan dua istilah tersebut dalam hukum dan apa itu contohnya? Ya, contohnya kalau kita bicara subjek hukum, subjek itu nama, secara formil nama. Kalau objek itu adalah yang merupakan barang, tanah dan sebagainya, objeknya, materialnya itu objek hukumnya. Nah, subjek dan objek. Jadi subjek itu nama, namanya. Kalau mau gugat, katakanlah gugat di PT UN, gugat di pengadilan, gugat pokoknya di pengadilan lah, itu harus ada subjeknya. Nah, ketika subjek itu menggugat, baru bisa apa yang dipersoalkan. Oh, objek berupa apa? Tanah. Oh, berupa apa? Berupa kebendaan bergerak maupun tidak bergerak. Maksudnya objek itu adalah kebendaan. Kebendaan, oke. Jadi subjek itu adalah sebuah nama. Nama orangnya. Objek adalah kebendaannya, barangnya. Tapi benda itu ada barang bergerak dan tidak bergerak. Oh, oke. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Apa itu Prof? Kalau tidak bergerak itu berupa tanah. Kalau bergerak itu berupa mesin besar, mesin pabrik, mobil, dan lain-lainnya. Kalau misalnya, ini mungkin pemirsa ada yang mau bercanda, mobil termasuk tapi lagi parkir nggak bergerak Prof? Nggak ya? Loh, mobil ini bergerak. Oh iya. Kalau mobil itu kan ada, kalau akan mesti harus disita toh. Nah, kalau tidak bergerak ya berupa tanah, itu namanya sita konstruktor besar CB. Kalau bergerak itu replikator besar. Oke, hari ini kita dapat kuliah gratis ya melalui Surabaya TV. Oke, baik. Nah, kan kenapa sih Prof harus ada subjek hukum dan objek hukum dalam suatu kasus? Ini yang menentukan. Kalau nggak ada subjek, nggak bisa jadi gugatan. Nggak ada objek juga? Kalau nggak ada objek, ya juga nggak bisa. Ya, ontong-ontong bolong, ya toh. Jadi memang harus ada kedua unsur tersebut dalam terpenuhi. Oke. Subjek dan objek itu terpenuhi. Emang ya ada Prof kasus yang tidak terpenuhi salah satunya? Banyak itu, kelihatannya ada. Ya, contohnya ya, objek hukum sudah dijual kan, kebendaan itu loh ya. Nah, subjeknya masih gugat, padahal sudah dijual, tapi nggak memenuhi kan. Contohnya itu. Oke, kalau menemui kasus seperti itu, permasalahannya, penyelesaiannya seperti apa, Prof? Ya, kalau penyelesaiannya ya otomatis dieksepsi. Nah, apa sih eksepsi itu? Ada tangkisan. Eksepsi adalah? Tangkisan. Tangkisan bahwa, oh ternyata subjek hukumnya ini namanya A. Oh, tidak punya objek, maka dengan demikian tidak bisa lagi diuji di pengadilan baik tidak memenuhi. Bisa saja
obskur. Obskur itu apa ya? Kabur. Oh, oke. Ya. Baik. Kemudian juga mulai tidak bisa selaku legal standingnya, nggak bisa. Nah, legal standing itu penting, itu yang menentukan. Kalau nggak ada legal standing itu nggak menentukan, nggak ada di dalam satu objek, maka tidak mempunyai satu legal standing. Oke, Prof, ini kan karena kita berhubung ini kuliah gratis dan yang nonton itu banyak sekali pemirsa, mungkin juga ada yang backgroundnya bukan dari latar belakang hukum. Mungkin legal standing itu apa sih, Prof, buat yang belum tahu? Nama. Oke. Nama, hal-hal yang merupakan satu bagian, ini bagian apa? Pengakuan. Jadi kesan suatu merupakan salah satu dasar hukumnya, merupakan salah satu subjek hukumnya, itu legal standing. Oke, baik. Iya. Kenapa, Prof, dalam subjek hukum itu harus melekat hak dan kewajiban? Harus. Hanya apa, kewajiban apa, subjek hukum harus tahu. Kalau subjek hukum berarti dia itu punya hal-hal yang lain. Oh, saya punya harta. Harta saya A, itu bisa. Karena digunakan orang, boleh. Bisa itu ajukan. Tapi kalau nggak ada haknya, ya nggak bisa. Kewajibannya dia subjek, terus haknya ya tadi, bendaannya, materialnya, seperti itu. Oke, jadi harus ada kemelekatan dan kesinambungan antara subjek dan juga Iya, objek. makanya dengan demikian kan seringkali kalau di dalam persoalan perkara ya, ada permohonan, ada termohon, ada gugat, ada tergugat, kan gitu. Nah, kemudian dan itu ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada bukti berupa surat dan berupa saksi berupa orang, kemudian ada PS. Ya, itu PS ya. Itu adalah persidangan setempat. Nah, setelah persidangan setempat, nah itu ada. Nah, saksi itu juga ada ahlinya, saksi fakta, baru suatu kesimpulan. Jadi ira-ira dari putusan seperti itu. Oke, baik. Tadi kan Prof Bo sudah sempat menyinggung ya, subjek hukum itu berkaitan dengan nama. Ya. Nah, kalau subjek hukum itu adalah badan usaha, Ya. apakah bisa, Prof? Boleh saja, asalkan siapa yang tanggung jawab subjek hukumnya itu adalah yang diberitahukan tadi, harus adanya pimpinannya atau manajernya atau direkturnya. Oh, oke. Jadi Kalau badan hukum loh ya. tetap harus nama ya, Kalau Prof, ya? katakanlah ya PT Angin Ribut, nah direkturnya siapa PT Angin Ribut itu? Oke, jadi Harus direktur. Kenapa? Sesuai dengan undang-undang PT yang menjadi dasar untuk gugat direktur atau pimpinannya itu dikarenakan sesuai dengan undang-undang PT. Maka yang bertanggung jawab baik keluar ke dalam adalah direkturnya atau pimpinannya. oke, jadi bukan PT Angin Ributnya, namun penanggung jawabnya adalah direkturnya. Direkturnya. Jadi tetap harus nama ya, Prof? Nama dong, iya. Oke, siap. Prof, ini kan apakah istilah subjek hukum dan objek hukum ini digunakan hanya untuk kasus perdata saja atau bisa juga untuk kasus pidana, Prof? Kalau pidana, lain-lain ya, pidana ya. Pidana itu ada delik formil dan delik material. Delik formil itu namanya, ya. Material itu perbuatannya. Contohnya demikian. A, namanya A. A, nama, alamat, pekerjaan, agama dan sebagainya ya. Pendidikan dan sebagainya itu biasanya disebut. Oh benar kan nama A ini kan itu. Oke benar. Nah, kalau sudah nama disebutkan nanti diuji materialnya. Nah, delik formilnya sudah terpenuhi, baru delik materialnya. Oh ternyata sebagai pencuri karena ya. Oh sebagai salah satu blending, oplosan. Nah ini minyak ini loh. Ya. Ini mulai lagi marah. Nyentil dikit ya, Prof, ya sudah. Minyak itu ya kalau minyak sih di blending tuh. Ada kan rollnya itu 88. Nggak taunya dicampur sama zat adiktif sehingga menjadi Petramak. Padahal itu Petralet, ya kan? Ron tadi loh. Kirain es campur aja yang bisa campur-campur, ternyata BBM juga bisa ya, Prof, ya? BBM jadi campur, nah inilah.
itu lain. Kalau itu ada dua persoalan. Ada negara dirugikan, masyarakat dirugikan. Sama dirugikan nggak? Oh iya Prof, karena kan saya ngisi Pertamax juga Prof. Oh. Nah ini kalau misalnya masyarakat satu Indonesia nih banyak yang ngisi Pertamax dan merasa dirugikan karena kendaraannya rusak, bisa nuntut nggak Prof? Oh iya dong, namanya perlindungan konsumen. Oh, oke. Nah perlindungan konsumen itu bisa diwakili, bisa satu-satu. Oke. Kan begitu, dengan ada gugatan di PN bisa, kan begitu. Tapi gugatnya adalah class action. Bagus, satu aja bisa mewakili, tapi gugatannya nantinya ya dibagi dong. Katakanlah, oh kerugian 100 jangan 100 triliun, 100 miliar. Nah nanti gugatnya 100 ya, 1 miliaran seperti itu. Oh oke. Jadi kalau satu Indonesia, tapi juga harus ada pembuktiannya ya kalau yang bersangkutan juga merasa dirugikan gitu ya Prof. Bisa ya menggugat, prosesnya seperti apa alurnya Prof? Alurnya gampang itu. Gugatan kalau di persisian tentang hubungannya dengan ada itu gugatan tentang ada persisian tentang masalah perlindungan konsumen kan? Sengketa perisian perlindungan konsumen ya BPS itu, tapi sedikit. Lebih baik di PN, ngajari saya. Kalau itu hanya 20 juta, tapi kalau di pengadilan bisa berjuta-juta, bisa bermiliar-miliar, seperti itu. Okay. Apalagi ini seluruh rakyat Indonesia bisa, Surabaya mewakili satu aja, cukup. Oh, nggak perlu satu-satu segitu banyak, ya, satu jangan, aja mewakili satu, bisa 2, ya. 3, 4, 5, enggak apa-apa, asalkan mewakili semua. Oh, oke. Ini menarik ya Prof ya, tadi sudah sempat sentil-sentil tentang oplosan-oplosan itu, karena kan juga beberapa masyarakat merasa, wah saya ini cukup tahu diri karena saya merasa mampu, saya tidak pakai BBM yang bersubsidi, oke lah kita bantu pemerintah, kita pakai yang Pertamax, ternyata oplosan. Nah ini akan lebih menarik lagi, kita bahas lebih lanjut di segmen kedua Prof. Terlalu nggak ya? Nah, itu terlalu ya? banget. Siapa yang terlalu? Wah, itu nanti kita akan sebut dan kita sentil-sentil siapa yang terlalu ini di segmen kedua, Prof. Tapi tahan dulu karena kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Tadi sudah sempat Prof Bowo sentil-sentil nih. Kira-kira siapa sih Prof? Kalau ini subjek hukumnya siapa Prof dalam kasus ini? Subjek hukumnya kalau ini bicara masalah yang berhubungan dengan class action tadi. Ya Pertamina dong, negara dong. Jadi warga negara gugat pada negara sebetulnya. Oke, nah kalau tadi Prof contohkan tentang PT Angin Ribut, maka subjeknya adalah direkturnya. Nah kalau dalam kasus oplosan ini? Pertamina. Ya. Nah direkturnya Pertamina siapa itu? Tapi direkturnya masuk penjara ya? Nah tapi ada yang bilang begini Prof, ini kan saya hanya menjalankan perintah atasan. Nah, ini nanti bisa jadi nyanyian merdu yang menjalar kemana-mana nih Prof. Jangan-jangan nanti subjek hukumnya bisa jadi banyak gitu Prof? Ya, jadi gini, maksud saya memang ya mohon maaf ya, sebetulnya Kejaksaan Agung itu jangan hanyalah tindak pidana korupsi saja, ya toh, jangan Undang-Undang Nomor 31 99 diperbarui 2021, seharusnya harus dicontohkan dia 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Kenapa? Unsur pencucian uangnya mungkin detailkan Prof, di mana Prof? Ya mungkin nanti jangan-jangan uangnya tapi aman ini dititipkan Bang Bowo ya. Ya itu titip kemana-mana bisa, itu kena nanti. Siapa yang dititipkan dan sebagainya kena, ini bahaya ini. Siapa yang dititipkan? Yang dititipkan sama-sama kena. Nah, jadi dengan demikian maka peran PPATK itu penting. Apa PPATK-nya ini apa kok diem? Seharusnya dia tanggap. BPKB-nya tanggap. BPK-nya BPKB, BPK ya toh. Oh, itu harus tanggap. BPKB-nya tanggap. Ya kan? Itu kok nggak tanggap sama sekali ya. Kalau semisal ada PPATK itu sudah tahu, aliran dana kemana-mana tahu. Tetapi ini kelihatannya ada politisasi ini kelihatannya. Oke, jadi itu kalau sampai tadi pertanyaan yang belum saya jawab, ini bisa saja dikarenakan namanya
perbuatan melawan hukum, ya, yang merugikan keuangan negara, cukup sebetulnya. Itu cukup. Sudah cukup. Jadi baik itu adalah satu delik formil dan delik materialnya. Delik formil ada nama-namanya. Delik materialnya adalah kerugian kalau nggak salah 93 atau 7, saya nggak, ya itu ya. Terus kalau tahun 2018 sampai 2023 hampir bukan 1 triliun lagi. Kuadriliun. Hampir 1 kuadriliun. Kuadriliun ya. Wah, triliun ya. Pokoknya gak drum ya. Lah ya, ini segitu banyak. Jadi selama 5 tahun, berarti kemana saja uangnya nih? Nah, ini sebetulnya uangnya untuk masyarakat Indonesia, untuk sekolah di Indonesia, itu cukup ini sebetulnya. Ini. Oke, tadi Prof Bo sempat sorotnya juga, kenapa kok bisa kecolongan nih ini PPATK? Kalau menurut Prof Bo, apa kemungkinan yang menyebabkan selama 5 tahun ini nggak terdeteksi? Nah, pasif ini ada apa? Udah tahu, ada pembungkaman atau dan sebagainya ini. Ada indikasi ke sana? Ada indikasi ke sana. Seharusnya tahu. Berarti apa? Berarti semua itu kalau kerja nggak usah dibayar. Lebih baik benar itu, efisiensi aja. Ketika dibayar ternyata nggak dikerjakan. Kalau gitu apa anggarannya seperti itu? Janganlah. Kalau kita bicara masalah pejabat itu punya integritas yang tinggi ya. Dan gitulah, dia itu apa harus bangsa dan negara itu dilindungi. Ya kan? Ini kan sudah merugikan masyarakat. Masyarakat dirugikan. Semua diam saja. Baru tahu 5 tahun loh. Baru tahu sekarang. Nah, sekarang diombang-ambing. Sekarang sudah ditangkap. Baru ditangkap itu harus diyakinkan loh ya. Jadi jangan hanyalah orang-orang yang tertentu ini. Jadi uang kemana aja, makanya antara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, makanya disertasi saya digunakan di Kuala Lumpur, di Malaysia, dikarenakan sana sekarang sudah marak-maraknya tentang tindak pidana pencucian uang. Maka digunakan untuk referensi di sana. Nah, dari situlah sebetulnya tindak pidana pencucian uang itu tidak lepas dari korupsi. Tindak pidana pencucian uang itu berbagai macam tingkat kejahatan. Nah, kalau nggak ada seperti itu, hanya yang kena 9 saja, yang lainnya nggak kena. Kenapa? Karena yang dimaksud tindak pidana pencucian uang itu bisa saja baik itu pasal 55 terus sertanya bisa ya toh, ada 64-nya tindak pidana yang kelanjutan, ada tindak pidana pencucian uang, mesti kena keset semua ini sebetulnya. Sebetulnya keset semua. Ini bisa-bisa pimpinan yang tertinggi kena ini. Nah, ini kelihatannya Indonesia ini perlu dipertanyakan tentang mohon maaf ini, penegak hukumnya dipertanyakan. Kalau memang itu korupsi jangan dicampur adekan dengan politik, kekuasaan jangan. Ini sudah ada masyarakat sudah dirugikan segitu banyak. Nah, kerugian masyarakat itu tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Bayangkan, orang ngomong tentang, wow Indonesia sekarang lagi, wah apalah ya, lagi buruk lah, lagi gelap lah, ya, orang lagi luar negeri lah. Orang bertanya, wah gelap-gelap, Indonesia terang. Mana terang? Habis ngomong gelap, ternyata gelap. Ini berapa masyarakat dirugikan ini? Nah, tuntunnya tadi, kalau kendaraan daripada naik beli Petramax nih. Nah, berapa tiap hari? Berarti negara ini. Kendaraan ya, Prof ya? Nggak tahu saya. Negara kok seperti ini ya, kita nggak ya, pemerintah seperti ini kok sampai nggak dikendalikan. Tapi yang jelas saya paham bahwa ini Presiden Prabowo akan habis akar-akarnya. Nah, itu omong-omong apa beneran? Saya akan habisi, akan saya berantas demi negara dan rakyat. Nah, wah itu saya sampai wah gitu. Tapi tentu kita harus apresiasi, Prof, walaupun setelah tahun baru tertangkap. Iya, tapi apresiasi ya toh, bukan tim aja ya, tapi semua kena. Oh, asuransi, wah semua kena semua.
Ya, nah dari situlah kita harus apresiasi ini kena apapun ya tanpa bocoran, tidak mungkin bisa. Tapi yakin saya Jaksa Agung itu dapat izin dari presiden. Tanpa dapat izin dari presiden, saya kira nggak bisa nangkep itu. Jadi Prof Bowo melihat satu bentuk keseriusan pemerintah untuk memang betul-betul mengatasi. Sampai tahu. Ya. Ini nanti, tapi ya saya nggak bisa ngomong. Trias politikanya itu, yudikatif, eksekutif, legislatif itu repot. Legislatifnya membuat undang-undang perampasan aset aja mulai tahun DAL sampai sekarang nggak ada, ya kan? Nah apalagi mau dirubah menjadi hukuman mati. Nah ini yang sebetulnya korupsi itu akan jerak ketika berada di hukuman mati. Hukuman mati dan perampasan aset itu Prof. Itu penting sebetulnya. Apa sih Prof yang mendasari sampai saat ini tidak segera disahkan? Ya tadi, jadi legislatif ya DPR, ya DPR itu ketika ada ini saya katakanlah konsennya presiden eksekutifnya, ya ini nanti ini ada rancangan undang-undang tentang hukuman mati, rancangan undang-undang tentang perampasan aset, tapi di DPR ditolak. Ribet di situ. Oke. Jadi sebetulnya Indonesia ini dipertanyakan. Jadi Indonesia itu tidak, saya apresiasi ya, tentang bahwa disoroti negara internasional itu. Itu memang benar. Ditolak ini gak nasionalisme dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang ini loh ya, ini yang mendasar loh ini masalah minyak ini. Setiap hari siapa nggak beli PBN? Siapa? Semua PBN. Kalau nggak jalan semua perusahaan. Ini aja dioplos. Nggak dioplos-oplosan itu. Apa itu? Yang oplos-oplos ya. Oke, tapi kalau menurut Prof Bowo memang agak keterlaluan ya setelah 5 tahun baru ketahuan sekarang. Oh, bukan keterlaluan. Terlalu. Ya, baik, ya, Prof, kita balik lagi ya, kita berbicara tentang tema tentang subjek hukum, objek hukum. Nah, ini apa Prof yang harus dilakukan jika terlibat dalam kasus pidana sebagai pelaku, korban, dan juga saksi? Nah, itu memang di dalam persoalan pidana itu ini sudah ditahan, berarti sudah ada dua alat bukti yang cukup. Mungkin 3 alat bukti, ada ahli, ada barang sita, ada subjeknya, ada objeknya, sudah semua itu sudah. Kalau ditahan berarti sudah ada alat bukti yang cukup ya, makanya ditahan. Nah tinggal apakah ini dikembangkan ya toh sebagai salah satu yang berhubungan dengan pengembangan itu disebul apa ditutup, itu tergantung Jaksa Agung toh. Nah Jaksa Agung itu sebetulnya diuji di sini. Apa bisa mengembangkan? Apa bisa ada intervensi? Kalau intervensi hanya 9 saja kan. Tapi lainnya bagaimana PPATK perannya? Jangan uang negara ya, anggaran diobar-obarkan ternyata nggak kerja. Nah ini yang menjadi persoalan. Ini sebetulnya PPATK tahu. Berarti dengan kata Prof Bowo mempertanyakan PPATK kan kerjanya apa sih? Gitu ya Prof ya? Ya, lah kerjanya kan dia tahu. Sebelumnya tahu ini aliran dana sih enggak. Ini aliran dana yang kelihatannya kok samar-samar kan gitu kan. Dan sama-sama seharusnya curiga kan. Artinya sebetulnya PPATK juga turut andil tahu ya, Prof? Iya, ini uang samar-samar ya toh. Ya gelap, katanya gelap menjadi diterang ya toh. Distriko seret jadi terang gitu loh. Itu sebetulnya makna dari TPPU seperti itu. Kalau misalnya masyarakat yang merasa dirugikan, mungkin ada kendaraan yang rusak karena kendaraan oplosan tadi kan seperti yang Prof Bowo katakan bisa menuntut ganti rugi ya Prof? Iya tadi. Seperti apa Prof ganti rugi yang bisa didapatkan masyarakat yang merasa dirugikan? Class action aja, jangan sampai semua. Kalau semua nggak selesai. Katakan Surabaya diwakili oleh 5, 10 orang cukup kok. Tapi nanti hasilnya ya dibagi sama rata. Katakanlah menang dibagilah. Apakah dengan penurunan harga BBM non subsidi itu bisa menggantikan kesalahan yang kemarin menurut Prof Bowo? Gini ya, kalau agak susah ya, kena namanya cap sudah tidak susah untuk diganti. Katakanlah cap itu
mohon maaf ini kalau saya lihat pasalnya 362 sama 363. 362, 363 apa aja itu Prof? Tapi tahan dulu Prof. Oh kita iya. akan bahas lebih lanjut Iya, di iya. segmen ketiga. Tetap Iya, bersama iya. kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Di segmen kedua tadi ya, kita masih membahas tentang oplos-oplosan ya Prof ya. Dan Prof Bowo tadi sempat menyinggung 362, 363 tentang apa itu Prof? Pencurian di malam hari dan di siang hari. Oke. Ikan mencuri barangnya hak rakyat dicuri kan. Jadi ini kan Petrali dan itu Petrama, belinya Petrama, ya kan naik, otomatis itu kan pencurian, sama saja. Nah itu kalau sudah seperti itu susah untuk apa ya, untuk dikembalikan pada semua. Ternyata kepercayaan rakyat, kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik itu sudah luntur ya. Dan ini yang saya khawatirkan nantinya kembali ke pembelian ini sudah gak di Pertamina lah, di BBM swasta aja lah. Kalau swasta kan banyak di sini, ya kan? Yang berdiri banyak loh sekarang. Sekarang banyak yang di swasta sekarang. Ya itu adalah memang saya benarkan ya trauma tentang adanya satu hal-hal yang sifatnya dirugikan. Memang ya saya maklumi juga. Siapa sih nggak trauma? 5 tahun loh ya. Iya kalau 1 tahun 1 bulan 5 tahun nggak main-main. Sanksi hukumnya sama nggak Prof untuk pencurian di siang hari dan malam hari? Oh pencurian di malam hari sama siang hari. Kalau pencurian di malam hari itu pencurian yang nggak kelihatan kan. Oh. Kalau siang hari terang-terangan, ya toh. Nah ini lebih berat siang hari daripada malam hari. Kalau malam hari kan masih singit-singitan. Kalau siang hari, nah, berarti kan sudah ada satu apa ya, niat, rencana, kehendak ini sudah jadi satu lah. Itu saya sampaikan tadi loh. Dan menurut Prabowo mungkin nggak kalau hal ini berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain? Iya, enggak mungkin, namanya itu sesuatu yang besar, ya, holding. Sesuatu besar itu adalah merupakan bagian dari tanpa adanya perintah, nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi nanti nggak tahu ya nyanyian sunyi atau nyanyiannya apa ya toh, itu nanti nyanyian rock dan sebagainya nanti. Ini setelah kalau menunggu ya nyanyian menunggu. Tapi apakah nyanyian itu apakah nanti dikembangkan oleh Jaksa Agung? Kalau nggak dikembangkan, nggih sami mawon. Oke. Baik Prof, ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Boleh ya Prof? Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau menyampaikan keluh kesah atau mungkin ada pertanyaan terkait topik hari ini. Boleh? Monggo. Silakan pertanyaan pertama. Waktu dan tempat kami sediakan. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putri Harino dari UPN Veteran Jawa Timur. Izin bertanya Prof, terkait apakah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat diskresi dapat dijadikan objek sengketa di PT UN? Oh iya, diskresi itu merupakan satu kekuasaan. Diskresi itu di luar normatif, di luar aturan. Itu makanya diajukan di PT UN. Nah, menjadi diskresi itu harusnya ada subjek dan objek. Kalau itu tidak melalui suatu prosedur, suatu proses baru bisa, yaitu dengan adanya pasal undang-undang tentang pasal 1 dan 3 individual, konkret dan final. Kalau itu keputusannya, ya kan, bisa siapa saja keputusan bisa. Nah, hanya saja kalau keputusan mengubah undang-undang ini di MK, ya, kalau di bawah undang-undang di Mahkamah Agung seperti itu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Rafi ya, itu di PT UN dikarenakan diskresi. Diskresi itu di luar normatif. Demikian, terima kasih. Oke, semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, waktu dan tempat kami sediakan, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Saya Susanto. Izin bertanya Prof ya. Kebetulan saya ada pertanyaan sesuai tema hari ini, yaitu subjek dan objek hukum. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kebetulan Prof lagi ada case yang sedang berjalan
di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kebetulan masalah ini juga sedang mendapatkan atensi publik yang luar biasa, khususnya masyarakat sekitar. Jadi ada suatu permasalahan gini, Prof. Nah, si A ini mengklaim memiliki sebuah objek hukum. Nah, akan tetapi si A ini sebetulnya sudah menjual pada si B. Nah, si B juga sudah menjual sama si C. Akan tetapi sebetulnya objek yang dipermasalahkan ini adalah suatu objek kepemilikan si D, orang lain lagi, berdasarkan alasan yang sudah sesuai. Nah, pertanyaan saya, si A ini kan sudah menjual ke lain-lain orang, 3 kali menjual. Akan tetapi si A melakukan gugatan ke PT UN kepada si D yang sebetulnya pemilik sah ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Prof? Oh, oke, baik. Oke. Ya. Gimana itu, Prof? Oh ya. Jadi sudah dijual beberapa kali tapi masih digugat. Gimana, Prof? Ini subjeknya ini subjek hukum dan objek hukum itu harus seimbang, seirama. Objeknya berupa katakanlah berupa apa? Tanah atau apa? Berupa tanah, Prof. Tanah. Berarti apa? Berarti tanah. Kalau sudah dijual berarti tidak punya satu subjek hukum. Berarti sudah ada punya orang lain, tidak bisa. Loh, dia nggak punya objek hukum kok dia ngajukan gugatan subjeknya. Contohnya, saya itu loh mau gugat katakanlah lapangan Monas. Nah, itu kan tidak boleh. Oh, nggak punya dasar hukum. Ikut punya lah ya. Ikut punya itu enggak lain. Jadi itu penyelesaiannya seperti apa, Prof? Itu ya tidak dapat diterima. Berarti ini gugatan kurang, tidak punya satu alat bukti yang sah. Oke, jadi pasti gugatannya tidak akan diterima ya, Prof? Iya, tidak akan diterima. Kalau menjadi pihak D ini apa yang harus dilakukan langkahnya, Prof? Masuk ke dalam interven. Pihak orang yang merasa dirugikan. Oh, oke. Iya, seperti itu. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi, Prof ya? Ya, mungkin monggo. saya sambung perihal jawaban Prof. Sebetulnya kan secara ini tidak bisa diterima gugatan. Akan tetapi yang saya ikuti kebetulan kan permasalahan ini juga sempat diberitakan di beberapa media online, ketika gugatan si A ini bisa diterima di PT UN, artinya apakah si A ini juga memberikan suatu informasi yang kurang tepat kepada pihak pengadilan? Karena kalau saya amati dari penjelasan Prof, secara legalitas standing kan sudah tidak mempunyai kapasitas, akan tetapi masih nekat berani melayangkan gugatan gitu loh. Ya, memang gugatan itu di pengadilan nggak bisa ditolak, tapi akan diuji. Nah, kalau diuji diketahuan bahwa dia itu bukan sebagai subjek hukum, tidak mempunyai legal standing, maka itu bisa ditolak. Itu pengujiannya. Berarti apa? Berarti tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan. Oke, baik. Jadi yang seperti yang diduga, walaupun mungkin ada informasi yang tidak tepat, tapi tetap diterima, nanti akan dibuktikan pada saat pengujian. Pada saat pengujian. Pengujiannya itu harus dibuktikan. Jadi subjek dan objek itu harus tepat. Dia sebagai subjek hukum, ya, dia harus punya objek hukum. Jadi saya sampaikan objek hukum itu berupa tanah, berupa barang, dia harus punya. Kalau sudah dialihkan, berarti nggak punya, berarti tidak sebagai subjek hukum. Berarti apa? Berarti gugatan bisa kabur, bisa tidak dapat diterima, nggak punya alasan, kan itu nanti putusan seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan kembali? Mohon izin terakhir ya, Bob ya. Ya. Mungkin biar masyarakat sekitar Tahu, ya. juga tahu, bisa mendapatkan edukasi dari acaranya Prof Bowo ini. Nah, pertanyaan terakhir, sesuai misalnya ada dugaan-dugaan atau ini ya, si A ini tadi memberikan informasi yang kurang tepat, artinya kan juga bisa diartikan keterangan palsu. Nah, apakah status si A ini nanti juga bisa masuk ranah pidana kalau memang terbukti memberikan keterangan palsu ini, Bro?
Oke, baik. Gimana Prof? Ya bisa kalau itu akon-akon. Akun-akun ya Prof ya. Ya bisa saja. Kalau gitu bisa saja. Orang lapor diterima. Sanksi pidananya apa Prof? 5 tahun, 263. Memberikan keterangan palsu atau membuat surat palsu atau hal-hal yang berhubungan atau memberikan keterangan dalam atau otentik dan tapi ya 263-nya masuk. Jadi memberikan keterangan palsu. Bahwa sudah dijual kok dia gugat itu palsu kan. Sehingga orang kan dirugikan dengan Jadi demikian. pihak D ini bisa menggugat balik ya Prof ya? Iya bisa dengan cara pidana atau perdata ya itu bisa saja dikarenakan ini merepotkan pada pihak tergugat. Oke, baik. Semoga sudah menjawab Baik, ya terima kasih. pertanyaannya. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan, silakan waktu dan tempat kami sediakan. Oke, baik Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi kan sempat membahas subjek dan objek ya Prof. Hmm. Nah, seiring perkembangan teknologi di dunia digital ini, apakah terdapat kemungkinan perubahan atau perluasan konsep subjek dan objek hukum, misalnya terkait kecerdasan AI? Nah, menurut Prof. Bowo, bagaimana hukum perdata di Indonesia ini meresponnya? Oke. Iya. baik. Sudah terrespon itu dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 363 sekarang pakai ECOT, sudah pakai digital. Tapi yang jelas ketika hukum acara perdata bisa berkembang, tapi kita bicara masalah yang berhubungan dengan keperdataan ya, BW ya. Buku 1 orang, buku 2 kebendaan, buku 3 perikatan, 4 bukti dan luarsa. Ini nantinya akan berkembang. Tapi sementara Indonesia belum bisa merubah BW. BW itu dari perdata, tapi merubah tentang sistem ECOT-nya bisa, buat internet bisa. Tapi kalau pasal-pasal yang saya sampaikan, subjek dan objek, itu agak susah. Itu pun kalau ada keterangan surat, itu ada barcode-nya, bisa dilihat ke barcode. Tapi yang jelas, karena ini belum dirubah BW-nya, ya toh, hukum acara perdatanya HIR RBG itu ya saya serahkan pada jangan ini bagaimana baik legislatifnya untuk membuat ini DPRI itu belum sampai sekarang belum berapa tahun itu saya masih ya hujan-hujan telanjang di jalan sampai sekarang masih BW aja. Oke, baik. Oke, ya. Semoga sudah menjawab ya. Ya, Oke, ya. Prof, karena waktunya singkat mungkin Ya, bisa ya, singkat ya. saja beberapa pertanyaan langsung dirapel. Silakan. Ya, oke. Silakan. Saya Nah. Dinaras dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ya. Saya ingin bertanya apa tanggapan Profesor tentang kasus Pertamina oplosan yang mencapai hampir 1 kuadriliun Nah. dan kira-kira pihak siapa saja yang kira-kira berpotensi terlibat dan kok kayak bisa baru terungkapnya sekarang dan apa hukumannya bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi tersebut dan memperlancarnya begitu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ada 4 pertanyaan dalam 1 kalimat, silakan. Waduh jelas ini. Ya itu baru 5 tahun baru ketahuan. Berarti ini ada unsur sengaja. Rencana sudah ada ini itunya. Kehendak sudah ada, semua sudah ada di situ. Tapi ini nggak mungkin, hanya satu. Kenapa? Melibatkan korporasi. Jadi korporasi itu melibatkan semua ya yang berhubungan dengan punya kewenangan, punya kekuasaan yang bisa itu. Nah ini kelihatannya ya ini apakah nantinya ini apakah sampai tuntas apa hanya sampai apanya ya luarnya saja, kulitnya saja. Sebenarnya dalamnya ini buahnya ini. Gak main-main ya. Tadi apa? Kuadrilium. Kuadrilium ya. Sampai saya ngomong drum. Kuadrilium ya, gak main-main ya. Itu untuk apa? Untuk menghidupi masyarakat atau rakyat Indonesia cukup. Tapi ini terlalu sekali itu. Panjang ya, Panjang, lalu. ya. Prof, mungkin singkat saja, Ya. Prof, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait subjek dan objek hukum yang tadi diceritakan oleh salah satu yang sudah datang di studio dan juga mungkin untuk permasalahan tentang Pertamina ini, Prof. Jadi kita harus mencari satu memang keadilan itu harus ada. Jangan sampai keadilan tidak ada. Itu nanti masyarakat akan bicara seperti itu. Ternyata kalau sampai hanyalah kulitnya berarti keadilan tidak ada. Hakim pun harus mencari suatu keadilan. Jangan sampai nanti orang menganggap kalau sampai nanti ini nggak terkuak
apa yang disampaikan oleh mahasiswa, maka ini yang namanya ada pengelabuan hukum. Ada pengelabuan hukum. Di samping itu, ya, bahwa rakyat ini sebetulnya merasa tertipu sebetulnya. Tertipu, terbohongi dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini adalah keadilan masih ada di Indonesia. Jangan sampai nanti tidak mengikis sampai ke akar-akarnya. Itu yang perlu pesankan. Jadi masyarakat, supaya tahu masyarakat ini akan tertipu, terbohongi semua. Ternyata kelakuan dari pejabat-pejabat yang sudah ditangkap-tangkap ini. Ya. Oke, baik Prof. Jadi tadi hari ini pemirsa kita memiliki 2 pembahasan yang mendalam ya tentang subjek dan objek hukum. Kita doakan agar permasalahannya segera selesai, dan juga tentu saja untuk kasus Pertamina ini semoga ada nyanyian-nyanyian merdu yang makin membuka mata masyarakat tentang bagaimana sih kinerja para pejabat kita di Indonesia ini. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan seharusnya kita tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.